Ya. Halo Sobat Planters, perkenalkan nama saya Rizky Ananda Pulungan. Saya adalah peserta PLDP Bidang Tanaman Angkatan 31 dan saat ini saya bertugas sebagai asisten Afdeling 7 Kebun Tinjauan. Video assignment ini saya buat untuk memenuhi tugas PLDP Bidang Tanaman Angkatan 31 dengan judul Modul Manajemen Bisnis. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam perusahaan perkebunan itu dapat menghasilkan, yang pertama itu menghasilkan produk, yang kedua penyediaan bahan baku, yang ketiga pengolahan bahan baku menjadi produk, yang keempat pemasaran produk, yang kelima secara fisik meliputi kawasan atau wilayah. Fungsi perkebunan secara ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional ataupun kesejahteraan masyarakat. Jadi perkebunan ini dimanapun ada perkebunan pasti rakyat sekitarnya itu pasti sejahtera dan lingkungan dan wilayah tersebut pun pasti lebih maju, yang awalnya tadi ketinggalan bisa menjadi lebih maju. Di dalam pelaku usaha perkebunan di Indonesia itu terdiri dari 72% perkebunan rakyat, 22% perkebunan besar swasta, dan 6% perkebunan besar negara. Yang mana komoditi perkebunan yang paling banyak itu didominasi oleh komoditi kelapa sawit sebanyak 42%. Jadi dalam proses bisnis kebun sawit ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Yang kedua, keunikan karena ketidakpastian produksi. Yang ketiga, keunikan dalam campur tangan pemerintah. Yang keempat, keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Basic problem solving dan decision making. Setiap manusia pasti dihadapkan pada pilihan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan keputusan. Making decision is a fundamental life skill. Jadi, membuat keputusan itu adalah skill yang paling dasar dalam kehidupan. Ada beberapa faktor dalam mengambil keputusan. Yang pertama, kepribadian. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, kemampuan mental. Dan yang keempat, perbedaan budaya. Dan ada juga 4 step dalam menyelesaikan masalah atau problem solving. Yang pertama, masalah. Masalah ini terbagi 2 sub lagi. Yang pertama itu daftar permasalahan spesifik. Yang kedua itu prioritas masalah. Baru selanjutnya yaitu sebab. Analisis sebab dari permasalahan yang paling relevan. Baru yang ketiga solusi. Alternatif solusi dan solusi terbaik. Baru yang keempat rencana tindakan dan persoalan potensial. Rencana tindakan dari solusi terbaik yang dipilih dan analisis persoalan potensial. Jadi itu tentang overview modul manajemen. Sampai jumpa kembali.